Pada mulanya, Kerajaan Sumedang Larang adalah sebuah padepokan yang bernama Bagala Asih Panyipuhan. Padepokan ini dibuat oleh Prabu Guru Aji Putih. Padepokan ini pada zaman dahulu dijadikan sebagai sentrum atau sentral, dalam artian sebagai pusat ilmu pengetahuan khususnya tentang ilmu kasumedangan yang dengan seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan. Padepokan ini semakin lama semakin berkembang pesat. Pengejawantahan aspek nilai-nilai tersebut semakin lama berkembang secara lebih luas. Maka tatanan padepokan ini semakin berubah hingga menjadikan padepokan ini sebagai kerajaan. Kerajaan yang pertama diberi nama yaitu Kerajaan Tembong Agung. Kerajaan Tembong Agung didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih. Kerajaan Tembong Agung memiliki situs bersejarah yang letaknya berada di Dharmaraja, Desa Lewi Hidung. Situs ini memiliki luas sekitar 2 hektar lahan yang diduga merupakan bekas Kerajaan Tembong Agung dahulu. Berdasarkan letak geografisnya, situs Kerajaan Tembong Agung berada pada titik koordinat antara 6 derajat 54 minat 19,2 satas Inalentu, Lintang Selatan, dan 108 derajat 05 satas Inaminat Bujur Timur. Secara geologis, situs ini diapit oleh 2 aliran sungai, yaitu Sungai Cihonje dan Sungai Cimanuk. Prabu Guru Aji Putih selanjutnya digantikan putra, yaitu Prabu Agung Resi Cakrabuana atau disebut juga Prabu Tajimalela. Prabu Tajimalela dianggap sebagai pondasi utama Kerajaan Sumedang. Pada saat Prabu Tajimalela memimpin Kerajaan Tembong Agung, kerajaan ini berubah nama menjadi Kerajaan Himbar Buana yang terletak di Citembong Girang, Ganeas. Prabu Tajimalela menyusuri banyak tempat, di antaranya yaitu Gunung Merak, Gunung Pulosari, Gunung Puyuh, Ganeas, Growong, Gunung Lingga, dan tempat lainnya. Setelah menyusuri banyak tempat, tetap saja akhirnya Prabu Tajimalela menemukan sebuah tempat yang bernama Gunung Mandala Sakti. Selesai melakukan khalwatnya, Prabu Tajimalela turun gunung menuju Gordi dari Lawang Saketeng. Di sanalah Kerajaan Tembong Agung didirikan. Prabu Tajimalela mempunyai 2 orang putra kembar. Yang pertama namanya Prabu Lembu Agung dan yang kedua namanya Prabu Gajah Agung. Prabu Tajimalela ia meminta kedua putranya, Prabu Lembu Agung dan Prabu Gajah Agung, satu sebagai raja dan yang lainnya sebagai wakilnya, patih. Ketika Prabu Tajimalela melakukan percakapan dengan kedua putranya, Prabu Gajah Agung dan Lembu Agung, tidak satu pun mereka siap menjadi raja. Prabu Gajah Agung menginginkan bahwa kakaknya yang lebih tepat untuk dijadikan raja, sedangkan Prabu Lembu Agung menginginkan adiknya untuk dijadikan raja. Keduanya tidak ingin menjadi raja. Karena ditolak oleh kedua putranya, Prabu Tajimalela memberikan ujian kepada kedua putranya, bahwa jika dia kalah, salah satu dari mereka harus menjadi raja. Diperintahkannyalah kedua putranya untuk bertapa ke Gunung Nurmala, sekarang Gunung Sangkanjaya. Keduanya berangkat menerima perintah. Prabu Tajimalela berpesan, jagalah pedang dan kelapa muda, 2 gandegan ini, sampai waktu yang ditentukan. Pada saat menjalankan pertapaannya, Prabu Gajah Agung sangat haus dan kering. Akhirnya ia terpaksa mengambil sebilah pedang, kemudian mengupas duegan tersebut dan meminum air kelapa muda. Akhirnya Prabu Gajah Agung dinyatakan kalah, sehingga harus menjadi raja Kerajaan Sumedang Larang
tetapi daerah yang menjadi pusat wilayah harus menemukannya sendiri. Ketika itu Prabu Tajimalela berucap, "Hai Gajah Agung, engkau sekarang dihukum, engkaulah yang harus menjadi raja. Tempat untuk negara kau cari sendiri, dan pedang Kiai Mas tak bawa untukmu." Prabu Gajah Agung meninggalkan Dharma Raja hingga tiba di sebuah wilayah yang pada saat itu dinamakan Kampung Geger Sunten, yang sekarang dinamakan Kampung Ciguling, Desa Pasanggerahan, Sumedang Selatan. Setelah itu, nama Prabu Gajah Agung ia ganti menjadi Prabu Panggulingan. Sementara itu, Raja Lembu Agung tetap di Luihidung, menjadi raja sementara yang juga dikenal sebagai Prabu Lembu Petang Aji, untuk memenuhi keinginan ayahnya, Prabu Tajimalela. Kerajaan Semedang Larang kemudian diserahkan kepada Raja Gajah Agung dan Raja Lembu Agung menjadi resi. Sebagai seorang resi, Prabu Lembu Agung mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk agama. Pada saat itu, di wilayah Gunung Sangyang atau Cibugel sekarang, wilayah Manala Sakti, dan Gunung Simpai, ia membangun sarana peribadatan. Selain itu, ia juga mendirikan perkampungan di wilayah Balaga Asih Panyipuhan yang dikenal sebagai wilayah angker. Ia ubah menjadi sebuah pemukiman yang bernama Karangkawitan, berarti tempat pertama. Setelah memimpin kerajaan sekian lamanya, anak dari Prabu Panggulingan, yaitu Sunan Panggulingan, menggantikan tahta ayahnya. Prabu Panggulingan mengabdikan dirinya untuk menjadi resi hingga akhir hayatnya. Ia dimakamkan di wilayah Cicanting, Wado. Sunan Panggulingan memindahkan ibu kota kerajaan ke sebuah wilayah di Cipamungpek. Perpindahan tersebut memperlihatkan bahwa pada saat itu kerajaan belum memiliki tempat permanen yang dapat dijadikan keraton dan pusat pemerintahan. Sunan Panggulingan memiliki seorang putri bernama Ratnasi alias Nyi Raja Mantri yang dinikahi oleh Maharaja Sri Baduga. Karena pengganti Sunan Guling adalah adik Ratu Ratnasi yang bernama Mertalaya, penguasa keempat Sumedang Larang juga bergelar Sunan Guling. Sunan Guling digantikan oleh putranya, Tirta Kusuma, dikenal sebagai Sunan Patuakan. Kemudian digantikan oleh adiknya Sintawati atau Nyi Mas Patuakan. Sintawati, putri sulung Sunan Guling, dikaruniai seorang putri bernama Setiasih yang kemudian menjadi Ratu Pucuk Umun. Dalam kisah berikut, Ratu Pucuk Umun dinikahkan dengan Ki Gedeng Sumedang yang lebih dikenal sebagai Pangeran Santri. Pangeran Santri putra dari Pangeran Pamelekaran atau cucu Syekh Maulana Abdurrahman atau Pangeran Panjunan dan cicip Syekh Datu Kahfi, seorang ulama Arab dari Hadramaut. Pernikahan Ratu Setiasi dengan Pangeran Santri inilah agama Islam mulai menyebar di Sumedang. Agama Islam mulai menyebar di Sumedang pada abad ke-16. Pangeran Santri mulai menyebarkan agama Islam bersama istrinya, seraya menyebarkan agama Islam di wilayah Sumedang. Menurut tradisi lisan yang ada di wilayah Sumedang menjelaskan bahwa proses masuknya agama Islam di wilayah Sumedang bukan hanya dilakukan oleh Pangeran Santri. Banyak tokoh lain yang menjadi perantara masuknya agama Islam di wilayah Sumedang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan arkeologis berupa situs makam tokoh yang menyebarkan agama Islam pada masa itu. Dari penjelasan tersebut tidak menutup kemungkinan apabila sebelum abad ke-16 agama Islam sudah mulai masuk dan menyebar di wilayah Sumedang. Meskipun penyebarannya belum begitu meluas. Pada masa pemerintahan Ratu Pucuk Umun, ibu kota dipindahkan ke Kutamaya. Dikutip dari Babat Sumedang, ditulis bahwa ibu kota kerajaan berpusat di Kutamaya. Telah dijelaskan dalam Pupusinem kelima yang berbunyi, Kota Sumedang harita kiduleun Gunung Kacapi, Kutamaya disebutna sakaleureun palasari, nyanding walungan hiji sisina belah ti kidul, tanahna lempar pisan
awas ningal sakuriling ngan dua pal ti kota anu ayeuna